Dengan latar belakang ini, Salomo itu telah melanggar secara sistematik terhadap Taurat. Dengan begitu jelasnya ya. Shalom. Sekarang kita masuk episode yang ke-28. Dan kita masih akan membicarakan tentang Bait Suci. Di episode 27 kita sudah membicarakan bahwa Bait Suci telah dibangun. Dan setelah selesai dibangun, Salomo dikatakan memimpin Israel di dalam ibadah selama pesta tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Itu bisa dibaca di 1 Raja-Raja 8. Seperti dulu, awan kemuliaan Tuhan turun pada tabernakel di padang gurun, sekarang turun di Bait Suci. Ini menunjukkan apa? Mengkonfirmasi bahwa Bait Suci itu sebagai rumah Tuhan yang terpilih. Salomo seperti juga Daud itu memimpin sebagai imam raja, memberkati rakyat di dalam nama Tuhan, memimpin mereka di dalam doa pengudusan dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Doa Salomo itu dibaca di 1 Raja-Raja 8 ayat 22-53 berakar dari perjanjian Deuteronomis atau tentang berkat dan kutuk ya. Ia meminta kepada Tuhan demikian. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. 1 Raja-Raja 8:32. Karena penghakiman adalah hak prerogatif untuk raja-raja di Timur kuno dulu. Hal ini artinya apa? Merupakan doa agar Tuhan itu memimpin sebagai raja Israel. Doa Salomo juga mengantisipasi kutuk perjanjian yang akan segera terjadi ya, sayangnya. Ini karena ketidaksetiaan Israel, seperti kekalahan militer, kekeringan, kelaparan, wabah pes, bencana lainnya, dan pembuangan. Meskipun demikian, Salomo juga mengantisipasi cara pertobatannya ya, cara pemulihan untuk Israel. Bait Suci, di mana Tuhan itu tinggal, akan menjadi sumber orientasi dan pengharapan rakyat ya, atau umat. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. 1 Raja-Raja 8 ayat 33 dan 34. Jadi teman-teman, Bait Suci itu sudah menjadi bagian yang integral ya, simbol yang kuat terkait penebusan Israel di masa depan. Maka orang-orang Yahudi yang pernah dibuang ya, di masa pembuangan saat dibuang di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi itu ya, merasa perlu setelah kembali itu untuk membangunnya kembali. Di abad pertama sesudah Masehi, Bait Suci itu bukan hanya tempat penyembahan, tapi juga menjadi tempat atau titik berkumpul untuk semua orang Yahudi yang peduli terkait dengan penjajahan Romawi. Jadi bagi orang Yahudi kuno itu, Bait Suci itu bernilai sangat penting. Tidak ada yang lebih penting selain Tuhan sendiri. Namun bertahun-tahun kemudian kita tahu Yesus menggambarkan kehadirannya dengan berkata, "Di sini ada yang melebihi bait Allah.
Matius 12 ayat 6. Kebijakan atau hikmat, Ibraninya itu hokmah, bisa berarti keterampilan, seperti keterampilan teknis pengrajin, itu di 1 Raja-Raja 7 ayat 14. Bisa juga keterampilan kepemimpinan, Ulangan 34 ayat 9. Untuk hal terkait spiritual, hikmat adalah milik orang benar, Mazmur 37 ayat 30. Dan takut akan Tuhanlah yang menuntun membuat pilihan yang benar. Ayub 28 ayat 28. Pada akhirnya hikmat adalah milik Tuhan. Ayub 12 ayat 13. Dan hanya dimiliki oleh manusia karena anugerah. Amsal 2 ayat 6. Tidak ada yang melebihi Salomo dalam hal menerimanya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dan 31. Tapi setelah Salomo mendapatkannya lewat cinta akan spiritual, ia kehilangan hikmatnya melalui cinta akan dunia. Setelah doa Salomo, Salomo menerima penampakan diri Tuhan untuk kedua kalinya. 1 Raja-Raja 9. Tuhan memastikan bahwa ia telah mendengar doa itu. Dan bait suci telah dikuduskan sebagai tempat tinggal dan Tuhan menyatakan kehadirannya. Namun demikian, Salomo itu diperingatkan jika ia berpaling dan menyembah dewa lain, maka umat bisa-bisa dilempar ke pembuangan. Dan bait suci akan diruntuhkan karena ketidakpatuhan dan karena membuat malu terhadap tetangganya yang tidak mengenal Tuhan. Pesan yang serius ini menandai suatu pergeseran kisah menuju ke masa kemunduran Salomo dan kekacauan nasional yang menimpa Israel karena pelanggaran pada perjanjian. Transisi gelap ini sudah dibayangkan sejak awal pemerintahan Salomo dengan dua insiden kecil. Yang terbukti ini mengembang menjadi kanker yang ganas di dalam pemerintahannya. Pertama, Salomo itu bersekutu dengan Mesir lewat sebuah pernikahan. Di masa Timur kuno, menjalin ikatan perjanjian dalam hal ini menikah, kedua belah pihak itu wajib bersumpah di hadapan dewa-dewa mereka dan mengundang saksi-saksi. Untuk itu, Salomo diminta memanggil nama dewa-dewa Mesir. Kedua, kita diberitahu sekalipun Salomo itu paham ya akan peraturan yang diturunkan oleh Daud, ia tetap memberikan kurban dan membakar dupa di tempat penyembahan orang Kanaan. 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Di dalam pemerintahan Salomo, kita saksikan kanker itu mulai dari kecil, kemudian berkembang dan tidak pernah dicek. Sementara menceritakan kisah konstruksi bait suci yang indah itu, kitab 1 Raja-Raja juga menggambarkan bagaimana Salomo itu membangun istana pribadinya. 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12. Salomo menghabiskan hampir 2 kali waktu pengerjaan bait suci. Dan bahkan dikatakan istananya hampir 2 kali lipat besarnya dibanding bait suci. Dalam hal ini Tuhan seakan sudah menjadi pesaing. Setelah penglihatan kedua Salomo, apa yang kita saksikan adalah banjir petunjuk kegelapan. Bahwa kanker itu sudah masuk tahap yang serius. Tidak hanya tanda-tanda mulainya perpecahan antara suku-suku di utara dan suku di selatan. 1 Raja-Raja 11 ayat 28-32. Tapi Salomo juga memperlihatkan tanda kepudaran dari kebijaksanaannya. Apa contohnya itu? Salomo mengumpulkan banyak emas. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ia kemudian mendapati kuda, kereta, dan penunggang kuda dari Mesir untuk bala tentaranya dan untuk dijual ke Mesir. 1 Raja-Raja 10 ayat 26
29. Terakhir dan yang paling penting ya, Salomo secara mengejutkan memiliki 700 istri dan 300 gundik. Jumlah ini ya tidak perlu ditafsirkan secara persis, tetapi artinya banyak sekali ya. Dan terkait poligami ini bisa kembali dilihat episode yang ketiga. Dan Salomo juga mengikuti istri-istri asingnya ini masuk ke dalam penyembahan mereka yang masif. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8 ya. Bahkan membangun bukit pengorbanan untuk Moloch. Ini dewa kejijikan orang Amon. Di mana ibadahnya itu menuntut ritual pengorbanan anak-anak. Kanker yang kecil itu dimulai dari pernikahan dengan anak Firaun dan menyembah dewa Mesir itu di tempat ibadah mereka ya yang dibangun di Israel. Ini menggiring Salomo untuk mengabaikan Tuhan. Pelanggaran di atas bukanlah sebuah pengamatan yang acak, tapi tepatnya ini membangkitkan larangan yang ada di dalam Taurat. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ulangan 17 ayat 14-17. Dengan latar belakang ini, Salomo itu telah melanggar secara sistematik terhadap Taurat. Dengan begitu jelasnya ya. Maka Salomo pun menerima kata-kata terakhir dari Tuhan. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. 1 Raja-Raja 11 ayat 11-13. Jadi atas nama stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, nafsu yang tidak terkendali, dan kekuatan militer, Salomo telah memicu gempa yang akan mengguncangkan kerajaan. Namun karena Tuhan telah berjanji bahwa ia tidak akan menghilangkan kesetiaannya kepada Salomo, seperti juga dulu kepada Saul, itu di 2 Samuel 7 ayat 15. Perpecahan kerajaan Daud ini tidak akan terjadi di masa pemerintahannya. Anaknya lah Rehabeam yang akan menjadi katalis untuk peristiwa-peristiwa yang akan menjerumuskan Israel ke dalam permulaan masa kegelapan yang panjang. Nanti kita akan masuk ke dalam masa perpecahan. Sampai di sini dulu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.